Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Amatari Putra di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo terselenggara seminar kebudayaan dan kesenian yang diselenggarakan oleh pengurus pusat IKSAS periode 10 tahun 2023-2026. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Sanggar Seni Cermin periode 13 tahun 2025-2026 di bawah naungan pengurus pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah atau IKSAS Putra dengan mengusung tema Rapatkan Barisan Ciptakan Keharmonisan, kali ini menyelenggarakan seminar kebudayaan dan kesenian yang diselenggarakan di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKSAS Sofwan Hadi Essos MPD, Ketua Sanggar Seni Cermin Zikri Ramadan, para pengurus IKSAS Senusantara, dan santri Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Acara dibuka dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars IKSAS yang dipimpin oleh Rifki Nur Irawan SPD. Suasana nampak kompak ketika para hadirin menyanyikan lagu Mars IKSAS. Zikri Ramadan, selaku Ketua Sanggar Seni Cermin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa adanya kegiatan ini merupakan rimbunan harapan untuk perkembangan kesenian pesantren. Kemudian adanya kegiatan Sinau Budaya kali ini tak lain tak bukan merupakan rimbunan harapan untuk perkembangan kesenian pesantren ke depannya. Lantaran sudah lama kesenian di pesantren kita hidup dengan riwayat senioritas yang menjadi pegangan harga mati. Sudah lama pula kesenian pesantren kita hidup dengan ego sektoral yang dibilang sakral. Dan juga sudah lama kesenian di pesantren kita hidup dengan paksaan berkembang tanpa dasar pengetahuan dan pemahaman. Sehingga terciptanya dogma buta tentang kesenian yang diwariskan turun-temurun dan visi dari kesenian itu sendiri tidak tercapai. Harapannya dengan dilaksanakannya kegiatan ini menyadarkan kita kembali sebagai penggiat seni dengan pentingnya menyatukan visi kita dalam berkesenian yang selaras dengan visi pesantren. Kita tidak lagi membahas seberapa bagus karya dan penampilan kita, tapi yang perlu kita bahas kali ini adalah seberdampak apa karya dan kesenian kita terhadap kehidupan dan perkembangan untuk pesantren kita. Sehingga mendukung visi dari pesantren kita dengan cara menciptakan karya yang memiliki nilai keilmuan dan kegunaan yang inovatif untuk pesantren kita, dan alhamdulillah jika sampai ke ranah yang lebih tinggi. Dan ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar kesenian tak hanya menjadi sebuah hiburan, tapi menjadi sebuah media yang dapat dimasuki oleh bermacam-macam bentuk media. Karena pada hakikatnya seni bukanlah sebuah pementasan, namun sebuah kebersamaan yang menghasilkan sebuah karya yang menciptakan perubahan. Semoga dengan adanya acara ini kita semua bisa lebih serius dalam mempelajari kesenian dan memahami makna dari kesenian itu sendiri. Dan kita sebagai pegiat seni juga harus ikut andil dalam mendukung visi misi pesantren melalui ranah kita masing-masing, yaitu kesenian. Karena kesenian kita terhormat bukan dinilai seberapa banyak karya kita, tapi dinilai dari seberapa berguna karya kita untuk semua makhluk hidup di sekitar kita. Terus belajar, jangan menyerah, jangan pernah berhenti berkarya. Salam seni dan budaya, satukan barisan, ciptakan keharmonisan. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari teman-teman panitia dari awal hingga yang akan datang. Kami mohon maaf karena begitulah kami semuanya adalah sebuah manusia gitu, sosok manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan semoga dengan adanya ini teman-teman juga lebih semangat lagi berkaryanya, lebih berproses yang berprogres dan inovatif sesuai dengan keinginan visi misi pesantren dan landasan yang setelah kita sepakati. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil keputusan sidang pleno oleh Firman Maulana Eskom. Kemudian prosesi serah terima jabatan oleh Zikri Ramadan. Sebagai penutup rangkaian acara seremonial, dilaksanakan pemberian cindera mata kepada Gus Badrus Saleh yang dikenal dengan nama Redu Basa sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan. Seminar kebudayaan dan kesenian resmi dimulai, dipandu oleh Ustadz Mukhlis SPD selaku moderator yang mengarahkan jalannya diskusi. Redu Basa hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya menyampaikan bahwa tujuan seni adalah memahami hal-hal yang kecil dan detail. Dulu saya ketika masih anak kecil itu kirain seni itu ya buang air kecil itu.
Seni cermin, buang air kecil cermin. Ternyata enggak, seni itu bukan bahasa Jawa, tapi bahasa yang lebih tua lagi, artinya adalah rawit, kecil, halus, atau detail. Hampir sama dengan pengertian seni yang lain di luar bangsa kita. Contohnya adalah syair. Syair itu kan satu apa namanya ya? Satu redaksi huruf apa istilahnya? Dengan syair, sya'run rambut, syairun saja atau puisi gitu. Rambut itu kan juga memiliki sifat halus, detail, kecil, bahkan lidi yang kecil, rambut masih lebih kecil lagi dari itu. Jadi dari makna ini saja kita sudah tahu tujuan seni itu apa. Tujuan seni itu adalah memahami hal-hal yang kecil, yang detail, yang halus. Oleh karena itu setiap perilaku berpikir kita yang detail, yang kecil, yang halus, itu seni. Setiap apa yang kita benakkan, yang kita alami dalam dunia kalbu kita, itu adalah memahami hal-hal detail, itu juga adalah sebagai proses dari seni. Maka dari itu di semua bentuk-bentuk seni, mulai dari sastra, rupa, visual, drama dan lain semacamnya, peran itu sangat menonjolkan hal-hal yang sangat detail, yang sangat halus, yang sangat lembut. Kemudian pertanyaannya, tujuan kesenian itu apa? Ini mungkin lebih meloncat lagi, karena saya tidak suka berbicara terlalu terstruktur itu. Kita meloncat aja, biar singkat pertemuan kita 5 menit aja gitu. Jadi kita sudah memahami bahwa seni itu halus. Seni itu adalah sesuatu yang detail. Anda melakukan penelitian artinya meneliti hal-hal yang detail. Itu adalah sebuah seni juga. Bukan hanya membaca puisi saja yang detail, bukan hanya memainkan peran di dalam sebuah teater, dalam drama saja yang disebut seni. Anda memahami hal-hal yang detail, apa perasaan diri sendiri, perasaan cinta terhadap, ketawa sampean itu. Perasaan rindu itu kan detail. Kenapa aku harus merindukannya gitu? Itu kan detail. Oh, karena aku mencium parfum yang sama dengan parfumnya, misalnya. Itu adalah hal-hal yang detail. Seni itu tapi mengalami perasaan yang detail, mengalami pemikiran yang detail, itu juga harus diekspresikan dengan apa yang namanya kreativitas. Pikiran, perasaan yang halus tanpa kreativitas itu tidak akan menjadi sebuah cipta atau sebuah kesenian. Jadi orang membutuhkan ekspresi. Seorang pelukis kalau cuma ada di kepalanya dan hatinya, dia tidak akan menjadi sebuah lukisan. Maka ada yang dia lakukan, nah itu yang disebut kebudayaan. Perilakunya itu kebudayaan udah. Yaitu menciptakan produk kreativitas. Kreativitas itu ukurannya adalah novelty, kebaruan. Jadi segala produk kalau masih mengulang yang lama-lama, tidak ada kebaruan dalam kesenian apapun, itu namanya belum sukses mencapai
makom tertinggi dari kesenian, yaitu novelty, kebaruan. Oleh karena itu kita seorang seniman memang dituntut untuk melahirkan, menciptakan kebaruan. Dulu sebelum ada Sutarji, misalnya dulu ketika Chairil Anwar dengan puisi yang seperti itu diperbaharui oleh Sutarji misalnya. Itu adalah sebuah bentuk pencapaian keseniannya, kreativitasnya Sutarji misalnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk Untuk menciptakan kreativitas itu sehingga bisa sampai ke makom novelty, ke makom kebaruan itu tadi. Tentu saja seniman itu dituntut untuk bekerja kreatif. Salah satunya yang pertama adalah seniman apapun itu harus membaca literatur yang berhubungan dengan apa yang ingin dia capai dari kreativitasnya. Seni hadroh misalnya, dia harus selesai dengan karya-karya hadroh sebelumnya, kemudian kajian-kajian tentang seni hadroh sebelumnya. Kalau dulu hadroh mungkin hanya berbentuk rebana dan puji-pujian, sekarang bisa berbentuk puisi, ya hadroh kiai misalnya, seperti itu. Itu kan adalah sebuah kebaruan cara berpikir tentang seni hadroh, bahwa kita tidak hanya bisa menghadirkan Nabi, tapi juga bagaimana menghadirkan pewaris Nabi sehingga sampai juga kepada Nabi. Kenapa harus kiai? Kok enggak langsung ke Nabi? Wah, kita itu siapa kalau tanpa kiai, kan gitu. Kemudian setelah membaca literatur, kita harus melakukan observasi dulu. Apa yang terjadi di dunia sosial. Jangan-jangan berbeda dengan yang kita baca dengan literatur, dengan sumber-sumber yang kita dapatkan di bacaan. Kita harus riset, teliti dulu. Saya dulu ketika sebelum menciptakan buku Hadrah Kiai ini misalnya ya, ini saya membaca literatur dulu tentang kesusastraan. Oh, ternyata belum ada sastrawan yang membuat puisi-puisi tentang kiai. Di zaman itu, kalau sekarang setelah Hadrah Kiai banyak sekali orang yang niru Hadrah Kiai. Jadi saya membaca, oh ternyata belum ada karya sastra yang begitu. Kalau di sastra Arab mungkin ada, itu dikenal dengan manakib misalnya. Ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, atau dan lain-lain. Baik ada yang berbentuk syair, ada yang berbentuk nasar misalnya, seperti itu. Nah, di sastra Indonesia belum ada. Oh, ini mungkin bagian dari kebaruan gitu. Setelah saya teliti, setelah saya riset, barulah kemudian saya melangkah. Masuk ke Kiai A, saya riset lagi. Itu bagian dari sub penelitian. Kiai B saya teliti juga. Kiai C saya teliti. Dan lain semacamnya. Setelah itu, setelah penelitian berlangsung setelah penelitian selesai baru saya tulis, baru saya ciptakan. Itu adalah sebuah proses penciptaan. Jadi yang pertama adalah membaca literatur, yang kedua adalah riset, yang ketiga adalah menciptakan. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa menulis puisi itu puisi itu bukan ditulis. Bagi saya puisi tidak boleh ditulis. Orang nulis ya biasa nulis, orang guru nulis di papan kita nulis sama seperti itu. Orang menulis puisi itu sebenarnya menulis itu artinya menciptakan, membuat sesuatu. Kalau menulis
seperti yang dipahami menulis puisi, ya semua orang bisa menulis puisi, tapi untuk menciptakan puisi beda ya, menciptakan dengan menulis. Menulis bisa meniru, ngeblat dan lain sebagainya. Menciptakan itu membuat sesuatu yang baru. Proses berkesenian itu adalah proses menuju kebaruan, menuju novelty. Kegiatan Sino Budaya ini merupakan kegiatan lembaga Sanggar Seni Cermin yang ada di bawah naungan Pusat Iksas. Kegiatan ini meliputi sidang pleno, aturan-aturan lembaga kesenian baik itu di pusat maupun di rayon. Dan kegiatan ini ditutup dengan seminar kebudayaan yang diisi oleh Gus Ridu Basa yang asal dari Sumeneb. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Sino Budaya ini para santri memahami tentang seniman pesantren, tentang arti dari aturan pesantren, yang mana pada saat ini para santri harus memahami aturan-aturan yang mana aturan seni yang ada di luar tidak boleh dimasukkan kepada pesantren, tapi seni harus diajarkan dengan aturan pesantren. Antusiasme hadirin terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan terkait kesenian. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar kebudayaan dan kesenian yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni Cermin Pengurus Pusat Iksas Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Pada kesempatan kali ini narasumber yang hadir adalah seorang seniman nasional, yaitu Raidu Basa. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan beliau. Banyak sekali ilmu-ilmu yang pada malam hari ini saya dapatkan berkaitan dengan kesenian, kebudayaan, bagaimana kesenian itu bisa diterapkan dalam sehari-hari, bagaimana kesenian itu bisa menjadi roh kita sebagai santri di pondok pesantren. Harapannya ke depan adalah pondok pesantren bisa terus menjaga eksistensinya dalam mengawal kesenian dan kebudayaan, khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Melalui kegiatan ini diharapkan para hadirin menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya serta mendorong kreativitas dan peran kesenian di lingkungan pesantren. S3 TV melaporkan.